Alright guys, welcome back with me Nicholas Syukur Setangga dari Penjas 5B. Oke, di sini saya akan melampirkan PPT tentang keracunan makanan dan gigitan binatang. Oke, kita langsung ke PPT-nya. Oke, di sini ada tentang kedaruratan medis 3 yang di dalamnya keracunan dan gigitan binatang. Keracunan merupakan suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Keracunan melalui mulut penyebabnya yaitu obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa. Yang ketiga itu ada zat kimia ataupun obat serangga dan lain-lain. Yang keempat, makanan mengandung racun. Mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang keracunan, yaitu keracunan merupakan masuknya zat ke dalam tubuh kita yang mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kalau untuk pertolongan untuk keracunan di pencernaan, buat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban di posisi duduk condong ke depan seperti ini guys. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban, mungkin di samping kita seperti itu ya. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Penolong itu guys harus punya sarung tangan kalau untuk membantu orang yang terkena racun makanan. Yang keempat, itu di sini ada buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Misalkan nih ada teman kita, kita bisa masukkan jari kita ke mulut korban, lalu si korban tersebut bisa memuntahkan makanan yang ada di dalam tenggorokannya. Lalu bila korban tidak sadar, bawa ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Lalu ada disebut kedaruratan medis 3, kedaruratan medis. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Atau bila korban minum racun serangga. Bila korban tidak sadar, bawa ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Turunkan konsentrasi racun sebelum memberi rangsangan muntah. Keracunan melalui pernapasan, gejalanya yaitu pernapasan sesak. Mungkin di sini ada disebutkan tahap keracunan melalui pernapasan. Sakit kepala yang pertama itu sakit kepala, ditandai dengan sakit kepala, mual, pusing, kesulitan bernapas, kolaps, dan hilang kesadaran. Mungkin keracunan melalui pernapasan, sakit kepala mungkin dirasakan yang pertama di dalam bagian tubuh orang yang mengalami keracunan, yang penyebabnya itu kan menghirup gas beracun ataupun kebocoran gas industri. Yang kedua itu mual-mual, yang ketiga pusing tadi, dan keempat kesulitan bernapas. Kedaruratan medis. Pertolongan keracunan melalui pernapasan, yang pertama itu bawa ke tempat yang aman, yang ke tempat aman yang jauh dari bahaya lah gitu. Yang kedua, tenangkan korban. Yang ketiga, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Ini nih. Penyebab keracunan melalui kulit.
Yang pertama disebabkan zat kimia yang biasanya yang berasal dari bahan pertanian. Yang kedua itu tanaman. Yang ketiga tersentuh binatang ataupun ulat bulu. Mungkin di sini kan ulat bulu misalkan kita nih manjat pohon gitu ya, atau pohon jambu. Saya nih sering melakukan saya sering sih manjat jambu, kena ulat bulu. Nah di situ tangan-tangan saya bonyol semua ataupun kena gigit serangga. Gejalanya itu bisa seperti ini, kulit berwarna kemerahan. Yang kedua itu gatal. Yang ketiga nyeri. Yang keempat bahkan melepuh seperti luka bakar. Pertolongannya, yang pertama buka pakai kain korban yang terkena. Lalu kedua siram dengan air bagian yang terkena racun. Yang ketiga arah menyiram dari bagian dalam keluar. Yang keempat itu bisa bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah ini gambar dari gigitan serangga. Jika racun dari sengatan serangga itu menjalar, adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, serta disertai muntah. Penanganannya bisa siapkan 6 siung bawang putih dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Namun perlu diperhatikan, rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan. Kenapa? Karena semakin digaruk, maka gatalnya akan semakin meluas. Pengaruh yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Cara pencegahannya juga, yang pertama bisa bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Yang kedua, gunakan garam yang campur minyak kelapa ataupun oleskan pada bagian yang terasa gatal. Diamkan kira-kira setengah jam, lalu dibersihkan. Nah, di sini ada disebut tomcat yang dikenal mengandung racun jenis spiderin yang menyebabkan kulit mengalami iritasi dan melepuh seperti herpes. Penanganan ini bisa digunakan juga minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Itu guys, yang seperti habis kita menggoreng kita ada sisa-sisa tuh, itulah disebut minyak goreng atau penawar racun apabila digigit tomcat. Nah, di sini juga ada di dalam gambar seseorang yang terkena gigit pacat. Kalau tempat kami sih namanya pacat atau lintah. Cara penanganannya bisa tuangkan alkohol dan bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Lalu berikutnya ada gigitan ular. Tanda dan gejala. Yang pertama, bekas gigitan. Yang kedua, sakit yang hebat. Yang ketiga, merah sekitar luka. Kedaruratan medis 3, yaitu penting untuk kita ketahui sebelum menyerang. Tubuh ular akan membentuk huruf S. Nah, ini nih seperti di gambar ini. Lalu kita masuk selanjutnya, kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa ataupun apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah, nah ini nih, seperti ular berbisa itu tuh berbentuk segitiga ini nih. Lalu ular tidak berbisa bentuknya lonjong ataupun oval. Tidak berbisa ini nih, ekornya sisi 2 berbaris, dan berbisa itu satu